Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Rizky Aristama, staf administrasi tingkat 1 bidang umum cabang Lampung. Mohon izin Bapak Ibu, pada beberapa hari yang lalu ialah pekan self learning, di mana kami para peserta Jasa Raharja Leadership Academy tingkat reguler batch 2 diminta untuk belajar terkait beberapa modul untuk persiapan di in-class. Modul-modul yang dipelajari diantaranya terkait inovasi, kemudian business acumen, decision making, digital savvy, planning and organizing, dan yang terakhir terkait building partnership. Pada modul yang pertama terkait inovasi, yang saya pahami ialah inovasi merupakan kegiatan yang menciptakan nilai baru dengan menggabungkan sumber daya yang secara efektif serta proses penerapan ide baru yang menghasilkan produk, proses, serta layanan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, pada modul ini juga dipelajari 10 tipe inovasi, diantaranya profit model, kemudian struktur, jaringan, proses, kinerja produk, sistem produk, pelayanan, saluran, merek, dan yang terakhir terkait keterlibatan pelanggan. Nah, 10 tipe inovasi tersebut bisa diaplikasikan tentunya di bisnis kita masing-masing. Pada intinya, pada modul ini memberikan panduan menyeluruh tentang inovasi, pentingnya inovasi dalam bisnis, berbagai tipe inovasi, dan bagaimana menggunakan alat seperti bisnis model canvas dan design thinking untuk mendorong inovasi dalam organisasi. Pada model yang kedua, kita belajar terkait business acumen. Definisinya yaitu kemampuan memahami dan mengevaluasi situasi bisnis secara keseluruhan untuk mengambil keputusan yang tepat demi mencapai tujuan perusahaan. Nah, mengapa business acumen itu penting? Karena yang pertama, kemampuan pengambilan keputusan. Tentunya untuk itu, kemudian untuk efisiensi dan pengelolaan sumber daya manusia, kemudian untuk kemajuan karir karyawan tentunya. Yang keempat terkait kemampuan perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan, perencanaan strategis dan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Yang terakhir tentu untuk kolaborasi dan komunikasi. Pada intinya modul ini mencakup konsep dasar, pentingnya business acumen, kemudian building blocks, serta kompetensi yang diperlukan untuk meningkatkan business acumen. Selanjutnya pada modul yang ketiga, kita belajar terkait decision making atau pengambilan keputusan. Nah, manajemen sendiri memiliki fungsi atau proses manajemen yaitu terkait perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Nah, informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan harus valid, relevan, up to date, dan reliable sehingga nanti manajemen tidak lagi ragu dalam pengambilan proses keputusan. Dalam pengambilan keputusan sendiri tentunya ada pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan. Di antaranya pendekatan secara kualitatif, kuantitatif, dan rasional tentunya. Nah, dari pendekatan-pendekatan itu barulah muncul langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, langkah-langkahnya yang dari modul yang kita pelajari diantaranya itu mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah pada tahap awal. Kemudian kita diminta untuk menganalisis penyebab masalah tersebut. Kemudian tentu kita harus mencarikan solusi dari masalah yang ada. Dan yang terakhir tentu sebagai tindakan selanjutnya yaitu menyusun rencana dan analisis persoalan potensial yang akan dihadapi. Pada intinya, model ini mempelajari tentang panduan sistematis dan terorganisir untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di lingkungan manajemen dengan penekanan pada berbagai pendekatan dan langkah-langkah yang dapat diterapkan untuk mencari solusi yang efektif dan efisien bagi perusahaan. Kemudian pada modul yang keempat, kita belajar terkait digital savvy. Pada modul ini mempelajari pentingnya perusahaan beradaptasi terhadap perkembangan di era digital. Ketika perusahaan mampu mengidentifikasikan posisinya di industri, maka manajemen harus menentukan langkah-langkah berikutnya berupa strategi to respond disruption, kemudian tools and solution benchmarking untuk perubahan organisasi, serta pembentukan mindset digital untuk memimpin digital transformation. Artinya seluruh pihak tentu harus melek secara digital. Ketika ada inovasi yang diarahkan oleh kantor pusat, kita semua bisa beradaptasi lebih cepat. Seperti itu. Kemudian di modul yang kelima kita belajar terkait planning and organizing. Perencanaan strategis
itu definisinya yaitu menetapkan tujuan jangka panjang, menengah, dan pendek. Dalam penetapan perencanaan tentu harus dianalisis terlebih dahulu, biasanya menggunakan analisis SWOT. Kemudian ada struktur organisasi. Nah, dari definisinya itu spesifikasi pekerjaan, bagian struktur, rantai komando, dan departementalisasi. Pada modul ini intinya ialah memberikan panduan yang komprehensif tentang perencanaan dan pengorganisasian dalam konteks bisnis, serta peran manajer atau leader dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut untuk mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kemudian di modul terakhir kita belajar terkait building partnership atau hubungan kemitraan. Kemitraan ialah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kompetensi membangun kemitraan melibatkan pengembangan dan pemanfaatan hubungan di dalam dan antar kelompok kerja untuk mencapai hasil yang memuaskan. Dalam membangun hubungan kemitraan ada 3 pilar untuk mengukur keberhasilan kemitraan, yaitu yang pertama ialah trust atau kepercayaan, kemudian fleksibilitas atau flexibility, kemudian yang ketiga ialah kesadaran diri. Nah, apabila ketiga pilar ini terpenuhi, artinya hubungan kemitraan ini berhasil untuk dijalankan. Nah, ada tips-tips yang diberikan agar hubungan kemitraan ini berjalan dengan baik. Yang pertama, dalam memulai hubungan kemitraan tentu kita harus memperjelas tujuan kita. Apa sih tujuan kita mau memulai hubungan kemitraan itu? Kemudian pahami sejauh mana Anda dapat berpengaruh dalam hubungan kemitraan itu. Kemudian cari orang dengan tujuan yang sama. Kemudian kita diminta untuk lebih berempati dalam hubungan kemitraan. Kemudian yang kelima, rencanakan tugas dan proyek dengan baik. Dan yang terakhir, bertanggung jawab dan kembangkan kepercayaan. Apabila tips-tips ini dijalani, tentu hubungan kemitraan akan berjalan dengan sangat baik dan akan mempermudah proses bisnis perusahaan. Pada intinya ialah kemitraan yang sukses didasarkan pada kepercayaan, fleksibilitas, dan kesadaran diri, serta didukung oleh berbagai keterampilan interpersonal dan manajemen yang relevan. Demikian tadi hasil self-learning saya dalam pekan self-learning beberapa hari yang lalu. Semoga dengan kegiatan ini mampu menjadi modal saya untuk menjalani in-class pada beberapa hari ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.